Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita sampai pada soal nomor 148. Bagaimana Yesus mengajarkan ajarannya kepada orang-orang? Yesus mengajarkan ajarannya antara lain dengan cara berkhotbah. Khotbahnya yang terkenal adalah khotbah di atas bukit yang dicatat di dalam Injil Matius. Tulisan di bawah judul ucapan bahagia adalah bagian awal dari khotbah di atas bukit ini yang berisi 10 petunjuk penting bagi para pendengarnya. Soal nomor 149. Apakah yang dimaksud dengan ucapan bahagia Yesus itu? Ucapan bahagia dari khotbah Yesus di atas bukit ditemukan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Di sini Yesus menunjukkan bagaimana seseorang dapat berbagi di dalam kerajaan surga yang telah hadir di dalam dirinya. Ia menyebut orang-orang itu sebagai yang berbahagia atau yang diberkati, yaitu jika mereka mau hidup dalam cara yang digambarkan di sana. Saudaraku, saya akan membacakan 9 ucapan bahagia dari Tuhan Yesus Kristus plus 1 ucapan bersukacita yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai dengan 12. Ucapan bahagia yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ucapan berbahagia yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ucapan bahagia yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ucapan bahagia yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ucapan bahagia yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ucapan bahagia yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ucapan bahagia yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ucapan bahagia yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ucapan berbahagia yang kesembilan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala hal yang jahat. Ucapan bersukacita, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara dan saudariku yang kekasih, ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 dan seterusnya memberi gambaran awal bagaimana hendaknya orang Kristen bersikap. Di sana dikemukakan sebuah standar kebahagiaan atau hidup yang diberkati dengan tingkatan atau cara yang berbeda. Setiap orang mengejar
kebahagiaan hidup dengan cara dan patokan masing-masing. Mungkin ada yang dengan cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, atau dengan mengejar kehormatan diri sendiri, atau mencari kepuasan duniawi tertentu. Ini memang tidak sepenuhnya keliru. Akan tetapi Yesus memberi sudut pandang yang baru bagaimana orang dapat berbahagia. Jika kita cermati, maka kita hanya menemukan sangat sedikit atau bahkan tidak ada unsur materi yang dicantumkan di dalam ucapan bahagia di atas. Ini artinya Yesus mengajak kita untuk membuat prioritas-prioritas. Tidak salah manusia mengejar kesenangan-kesenangan duniawi, harta, kedudukan, kehormatan. Tetapi sebagaimana dalam nasihatnya, Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan kutambahkan kepadamu. Maka ini menjadikan jelas bahwa kita dinasihatkan untuk mendahulukan yang rohani sebelum segala urusan duniawi. Mencari kerajaan Allah, apa artinya? Yesus mengawali ajarannya dengan seruan kerajaan Allah sudah dekat. Ini senantiasa menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri. Ia sudah dekat, artinya sudah ada di tengah-tengah umat manusia. Ia sudah ada di dalam hidup kita. Kita harus menyambutnya. Dengan cara bagaimana? Dikatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudaraku, kini alurnya menjadi jelas. Barang siapa yang ingin hidup berbahagia, hendaklah mereka melakukan sesuatu yang menjadi prioritas, yaitu menerima Yesus, bertobat, dan hidup sesuai dengan pengajarannya. Sekali lagi, tidak salah orang mengimpikan kehidupan duniawi yang sejahtera. Tetapi sesuai dengan janji Yesus, engkau harus mendahulukan hal yang rohani, kebutuhan jiwamu. Selebihnya Tuhan sendiri yang akan menuntunmu untuk memenuhi kebutuhan hidupmu lainnya. Ini tentu saja termasuk kebutuhan akan materi. Saudaraku, untuk mendalami butir-butir ucapan bahagia, kita akan melakukannya dalam edisi renungan yang tersendiri. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.